Saya pernah diberitahu pimpinan TNI ketika saya jadi ketua MPR, Pak Amin, kalau ada gerakan separasi di satu provinsi saja, insya Allah TNI Polri masih bisa mengatasi. Kalau dua provinsi separatismenya itu meledak, ya, ini maaf misalnya ya, GPM sama GAM, dua-duanya sepakat untuk berontak bersama-sama, itu bubar Pak. Indonesia ini bubar. Ya. Nah saya melihat dengan prihatin mengapa yang jadi lurah Indonesia sekarang ini seperti kurang paham masalah ini. Ya. Dia telah 3 partai dipecah Mbak. Partai besar dipecah, yang kedua dipecah, yang ketiga ya dipecah gitu. Ya. Siapa yang memecah? Di dalamnya ada internal konflik, tapi ada siluman, ya, yang kemudian memecah. Ini berkeping-keping, ya. Kemudian ada gerakan agama pun juga sepertinya juga dipecah, ya. Ini betul-betul nggak bertanggung jawab, ya. Lihat, kalau siluman ini nggak kelihatan memang, ya. Kenyataannya kita sudah mulai pecah seperti ini, ditambah konflik agama yang amat sangat rawan, itu mungkin usia Republik ini bisa tidak jauh NKRI ini. Gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan ya bahwa piramid kekuasaan itu yang di pucuk amat sangat penting. Ya. Jadi kalau pepatah Melayu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Saya kira pemimpin juga sama. Pemimpin kencing berdiri, rakyat kencing berlari. Ya. Memang ada joke, kalau pemimpin kencing berlari, rakyatnya katanya kencing buat tanggal 8, jadi lebih berliku-liku. Ya. Nah ini amat sangat penting dan kita racing against time, kita berlomba dengan waktu. Ya. Jadi ini betul Pak Wakapolri, ini bukan tanggung jawab Polri saja, bukan TNI, kita semua. Ya. Tapi tolong ya kita perlu percontohan. Ya. Tolong nasional itu segera jangan sampai ada partai pecah malah mungkin disyukuri karena lemah. Partai lain pecah disyukuri karena lebih lemah supaya apa? Supaya mungkin the regime can lengthen his life ya. Ya saya pakai bahasa Inggris supaya nggak kental ya. Jadi Jadi ini saya kira poin yang sangat kita yang kedua. Ya. Yang kedua tadi Pak Zul, kemudian Pak Anies, ya, yang lainnya juga sungguhnya walaupun tidak langsung, ya. Tapi lihat, ya, seluruh negara, apakah itu kekaisaran atau republik atau kerajaan atau emirat atau kesultanan, apapun bentuknya, itu pasti runtuh, ya, kalau tidak ada keadilan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikatakan Pak Anies tadi kan di depan hidung balai kota, di depan hidung istana, ada seperti itu keadaan yang timpang sekali. Ya. Ini sekarang refleksi daripada keadaan nasional kita juga. Ya. Nah padahal kalau saya sebagai orang Islam itu setiap khutbah Jumat itu 95% khotib sebelum turun dari mimbar akan jadi imam sholat itu pasti membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan. Ya. Nah kita punya Pancasila itu ada 3 kata, ada 5 kata kosakata dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang adil dan beradab. Ya. Adil ini saya pernah tanya Pak Mantep Sudarsono, Pak Kiai Oce itu ya, Oye ya, Pak Mantep, ini kata adil ini bahasa Jawanya apa? Bonten-bonten Pak Amin. Bahasa saya betul-bonten, tidak ada. Saya tanya di bahasa Indonesia atau Melayu, ada enggak di dalam bahasa kita itu kata adil? Tidak ada. Ya.
Jadi ini adil ini sebuah kata yang sakral saya kira ya. Kebetulan kita letakkan di sila kedua dan di sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ra'iyah itu bukan bahasa Jawa juga, ini ahli bahasa Arab, bahasa ra'iyah, rakyat ya. Kita punya majelis perwakilan rakyat, kita dewan rakyat itu dewan, majelis itu adalah kata-kata yang hulil, sakral lah gitu ya. Nah jadi saya ingin mengajak pimpinan nasional, para elit dari manapun datangnya, tolong ini keadilan jangan diremehkan ya. Rakyat kita ini memang kelihatan tenang-tenang saja, tapi itu jadi silent majority ya. Kalau keadilan sosial, ekonomi dan lain-lain itu diabaikan, saya khawatir suasana makin eksklusif ya. Saya pernah mengatakan itu nawacita, kalau tidak nawacita, kalau tidak betul-betul dilaksanakan bisa ini nawasengsara ya. Trisakti pun sekarang sudah jelas sekali Mbak ya. Trisakti itu antara lain berdikari ekonomi ya. Utang kita makin banyak, ketergantungan kita ke luar juga makin banyak. Ketergantungan politik pun saya kira kita tahu ya. Kita punya foreign policy juga berorientasi ke sana ya. Dan terakhir ya saya mengatakan pilkada ini insya Allah ya kita punya semacam perhitungan tidak begitu akan menggoncangkan ya. Tetapi yang jelas saya membaca perlahan-lahan NKRI ini apa dihantui dengan penyakit kanker terminal ya, yaitu ada semacam ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum ya, bahkan juga pendidikan dan lain-lain ya. Karena itu saya mohon ya, ini buat kita semua, acara ini adalah sesuatu yang jadi wake up call ya. Yang mudah-mudahan soal keadilan ini jangan diremehkan ya. Dan mudah-mudahan di depan kita tidak mengikuti nasib Uni Soviet maupun Yugoslavia. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin Rais.